Dari Studio Eki di Jakarta, inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara. Selamat pagi sahabat BWCF, salam budaya. Hari ini, Kamis 18 November 2021, merupakan hari yang berbahagia untuk kita semua. Sebab pada hari ini, tepat 1 Dasawarsa akan digelarnya Borobudur Writers and Culture Festival. Merayakan perhelatan 10 tahun BWCF ini, kami mengangkat tema Estetika Nusantara. Tema Estetika Nusantara berpijak dari buku Claire Holt, Art in Indonesia, Continuities and Change. Sebuah buku mengenai sejarah estetika Nusantara yang diterbitkan Cornell University Press pada tahun 1967. Buku Claire Holt ini salah satu buku penting bagi estetika Nusantara. Ia telah melacak gambar cadas-cadas di Indonesia, saksi bagi pertumbuhan seni lukis, serta meneliti tari tradisional Indonesia. Maka, pada program ceramah umum di perhelatan 1 Dasawarsa BWCF ini, secara khusus akan dibahas mengenai Claire Holt dan sumbangannya pada penelitian tari Indonesia, serta pemikirannya tentang seni rupa modern Indonesia. Tahun ini juga menjadi tahun kedua dihelatnya BWCF secara daring, dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Meskipun diadakan secara daring, kami tidak mengurangi sajian dan mata acara. Seluruh program yang biasanya kami adakan luring di Borobudur tetap kami sajikan. 1 Dasawarsa BWCF akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 18 sampai tanggal 21 November 2021. Rangkaian program yang akan ditampilkan adalah pidato kebudayaan, launching buku, simposium, bedah relief, seni pertunjukan tari, musik dan teater serta pembacaan puisi, meditasi dan yoga, temu penerbit, award Sanghyang Kamahayanikan, dan ceramah umum yang terdiri dari 3 seri, yaitu mengkaji ulang pandangan Claire Holt dari perspektif kini, Borobudur dalam peta ziarah Buddhis dunia, dan isu-isu mutakhir arkeologi dari Papua dan Sumatera. Terselenggaranya 1 Dasawarsa BWCF ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Eki, Eksotika Karmawibangga Indonesia Dance Company, Ugo Untoro bersama Museum dan Tanah Liat, Sumalaing Art Studio, Kementerian Agama Republik Indonesia, Cemara 6 Galeri Museum, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Jarum Bakti Budaya Foundation, Yayasan Astra Honda Motor, PT Pos Indonesia, IFIO Indonesia, The Eco Franchise The Extreme Orient, Historia.id, Budesign, serta mitra-mitra BWCF lainnya yang sangat membantu namun tak dapat kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya, pagi ini, The 10 Borobudur Writers and Culture Festival 2020 akan dibuka secara resmi oleh Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Hilmar Farid, PSD. Yang akan dilanjutkan dengan sambutan tema BWCF ke-10 oleh Kurator BWCF, Bapak Seno Joko Suyono. Dan terakhir, sambutan dari Mitra BWCF, Bapak Rusdi Rukmarata, Pimpinan Eksotika Karmawibangga Indonesia. Setelah dibuka secara resmi, kita akan menyaksikan pidato kebudayaan oleh Jong Pascal Elbas dengan topik Claire Holt, Starterham, dan Jong Charles Damais, Kisah 3 Sekawan dalam Memahami Indonesia Kuno. Dan pada pukul 11.15 WIB akan berlangsung webinar program launching buku dengan topik Dunia Print, Peta, dan Postcard Nusantara Kuno. Dengan bahasan buku karya
Simon C. Kemper, dan buku karya Scott Mariles. Untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita saksikan bersama pembukaan The 10 Borobudur Writers and Culture Festival 2020 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, PhD. Kepada Bapak Dirjen Kebudayaan, kami silahkan. Selamat pagi, salam budaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk menghadiri pembukaan Borobudur Writers and Cultural Festival ke-10 tahun 2021 ini. Saya tentu juga mengucapkan selamat kepada Direktur Eksekutif Mbak Yesi, Mas Seno, dan juga Romo Muji. 10 tahun mengawal satu festival seperti ini tentu bukan pekerjaan yang mudah, dan kita sudah beberapa kali bekerja sama di masa lalu dan berharap bahwa tentunya festival ini akan terus berlanjut, dan tentu kita juga ingin melihat apa-apa saja yang mungkin kita lakukan bersama-sama. Nah, di dalam festival kali ini tema yang dipilih sangat spesifik gitu ya, untuk mengenang seorang pelopor boleh dibilang di dalam studi sejarah seni di Indonesia, yaitu Claire Holt. Dan bukunya bagi kita yang belajar sejarah dan juga belajar kesenian tentu tidak asing, ya, Art in Indonesia, Continuity and Change. Dan saya kira ini adalah salah satu upaya pertama untuk mempelajari kesinambungan seni di Indonesia, baik yang tradisi klasik maupun modern pada masa itu, di dalam satu rangkaian. Ya. Kita tahu di masa Belanda dulu banyak sekali dokumentasi yang dibuat oleh para antropolog, para ahli bahasa mengenai berbagai aspek dari kesenian, yang khususnya terkait dengan tradisi. Tapi sedikit yang saya kira melihat pada seni modern atau ekspresi-ekspresi baru yang muncul di abad ke-20 dan juga setelah kemerdekaan, dan Claire Holt ini adalah salah satunya yang mungkin paling signifikan. Dan dampak dari buku beliau ini juga saya kira cukup jauh melampaui generasinya. Sampai hari ini pun orang masih melihat buku Claire Holt ini sebagai rujukan yang penting, tidak lain karena di dalam buku ini ada banyak sekali gejala yang dicatat dan juga diskusi atau perdebatan dicatat, termasuk diantaranya polemik kebudayaan yang disebutnya sebagai The Great Debate, dan banyak problematik yang diangkat oleh Claire Holt dalam bukunya sampai hari ini pun masih terus menjadi bahan diskusi. Apakah misalnya sebagai contoh seni kontemporer terputus sama sekali dari tradisi, atau sesungguhnya tradisi ini terus menginspirasi generasi-generasi kemudian yang mewujudkan renungan mereka dan juga refleksi mereka terhadap tradisi ini dalam berbagai bentuk, ya, yang kita kenal sekarang sebagai bentuk-bentuk modern maupun kontemporer. Jadi tentu saya ikut senang bahwa Borobudur Writers and Cultural Festival memilih topik terfokus kepada Claire Holt, dan berharap tentunya ada banyak sekali diskusi yang terjadi, ada banyak hal-hal yang selama ini kita perdebatkan bisa diterangi oleh pembicaraan kita di dalam festival ini. Dan dengan semangat mengenang seorang pelopor dalam studi sejarah seni di Indonesia, dan juga atas izin semua yang hadir, maka dengan ini Borobudur Writers Cultural Festival ke-10 tahun 2021 dengan resmi dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih, salam budaya. Tidak terasa, Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) tahun ini memasuki tahun ke-10. Masih hangat dalam kenangan tahun 2012 untuk pertama kalinya BWCF diselenggarakan di Borobudur. Saat itu, tema yang diangkat adalah Musyawarah Agung para penulis cerita silat Nusantara. Ide dasar pemilihan tema tersebut adalah saat itu, bila kita masuk ke toko-toko buku seperti Gramedia, kita bisa menyaksikan begitu berlimpahnya novel-novel baru bergenre silat berlatar belakang periode Singosari, Majapahit, Sriwijaya, Sailendra, Demak, Pajang, Mataram Islam, dan sebagainya terbit ditulis berbagai pengarang. Tapi sayangnya semua itu tak mendapat perhatian serius para kritisi sastra. Maka
BWCF saat itu bermaksud menampilkan forum lintas disipliner yang menghadirkan para novelis silat seperti Arswendo Atmowiloto almarhum, penulis Senopati Pamungkas, Seno Gumira Aji Dharma, penulis Naga Bumi, Langit Kresna Haryadi, penulis Tetralogi Majapahit, Aan Merdeka Purnama, penulis novel Perang Bubat, sampai banyak novelis silat lainnya. Mereka dipertemukan dengan para sejarawan, arkeolog, sampai filolog untuk membicarakan persoalan fakta dan fiksi dalam penulisan novel sejarah. November tahun 2021 ini tepat 1 Dasawarsa BWCF. Kami mengangkat tema Estetika Nusantara. Kami mengambil pijakan karya Magnum Opus Clearhold, Art Indonesia, Continuities and Change. Buku ini, buku lama mengenai sejarah estetika Nusantara yang diterbitkan Cornell University Press tahun 1967. Untuk memahami estetika Indonesia, Clearhold sampai melacak jauh ke gambar-gambar cadas di gua-gua prasejarah Indonesia. Ia lalu melihat peradaban Hindu-Buddha, lalu ia menuju ke seni rupa modern Indonesia. Clearhold merupakan saksi mata bagi pertumbuhan seni rupa modern Indonesia. Ia mewawancarai banyak maestro seni lukis Indonesia ketika mereka masih muda, dari almarhum Hendra Gunawan sampai Avandi. Clearhold sendiri juga melakukan perjalanan dari Bali sampai Sulawesi untuk melakukan penelitian tari. Sebagaimana pelaksanaan BWCF tahun lalu, penyelenggaraan BWCF tahun ini masih online. Kami ingin merayakan 10 tahun BWCF dengan daring. Menggelar festival secara online, namun bukan berarti mengurangi berbagai mata acara. Seluruh program-program yang biasanya kami adakan luring di Borobudur tetap kami sajikan. Berkaitan dengan tema itu, kami menampilkan pidato kebudayaan, launching buku, award Sangyang Kamahayanikan, simposium, ceramah umum, bedah relief, workshop meditasi, dan sampai temu penerbit. Pada acara opening BWCF ke-10 ini, sebagai pembukaan, kami akan menampilkan pidato budaya Jean-Pascal Elbaz, mantan Direktur Pusat Kebudayaan Prancis Yogyakarta dan Alliance Française of Madras, India, tentang persahabatan Clearhold dengan arkeolog Belanda Stutterheim dan epigraf Louis Charles Damay. Pidato Pascal akan mendedahkan bagaimana ketiga ahli ini pada tahun 40-an saling berkawan akrab dan sama-sama begitu cinta terhadap dunia arkeologi dan kebudayaan Indonesia. Dari pidato Pascal, kami mengharap akan didapat gambaran utuh siapa Clearhold dan bagaimana ia melakukan penelitian di Indonesia. Pada pembukaan akan juga dilansing 2 buku tentang dunia image visual Indonesia di masa kolonial yang ditangkap oleh Kasanah Print, Litografi, Peta Kuno, dan Fotografi. Kami menampilkan 2 ahli. Pertama, Dr. Simon C. Kemper dari Universitas Leiden, penulis buku Nusantara in Print, How Indonesian Island Sea People Were Depicted on Paper Between 16th and 20th Century. Kedua, Scott Merrills dari Australia, penulis buku baru yang terbit tahun 2021, Face of Indonesia, 500 Postcard. Kedua pakar ini akan dimoderasi oleh sejarawan Dr. Bondan Kanumoyoso. Selanjutnya akan ada 2 ceramah umum tentang Clearhold. Yang satu, melihat Clearhold dan sumbangannya bagi penelitian tari di Indonesia. Dan yang kedua adalah melihat pemikiran Clearhold mengenai seni rupa modern Indonesia. Ceramah umum yang pertama akan disampaikan oleh pengamat tari Heli Minarti, dan ceramah kedua akan dipaparkan oleh sejarawan seni, kandidat doktor sejarah seni dari Leiden, Aminuddin TH Siregar. Selama 4 hari, kami akan menggelar serangkaian simposium online yang tema-temanya diinduksikan dari bab-bab yang diuraikan Clearhold dalam bukunya Art in Indonesia, Continuities and Change. Dari mulai sesi penemuan-penemuan terbaru gambar-gambar gua cadas di Nusantara, gejala crossover dalam seni pertunjukan Indonesia, sampai membaca kembali seni rupa modern Indonesia. Puluhan pakar dari mulai para arkeolog seperti Dr. Hari Widianto, Profesor Dr. Cecep Eka Permana, Profesor Dr. Agus Aris Munandar,
para pengamat seni pertunjukan dan seniman, misalnya Indo Swanda, Nugi Kusmastuti, Gede Yudane, Marusan Nainggolan, sampai pengamat seni rupa seperti Mike Susanto, Antariksa, Asikin, Hendro Wiyanto, dan lain-lain sebagainya akan terlibat. Selain itu, kami secara spesial dalam festival online ini akan menggelar serangkaian lecture tentang Borobudur dan lecture tentang kajian-kajian arkeologi terbaru. Borobudur adalah subjek yang tak habis-habisnya diteliti. Kali ini kami akan menyajikan ceramah Borobudur dari sudut pandang sains, filologi, sampai budalogi. Dr. Hudaya Kandah Yahya, ahli Buddhis yang bertempat tinggal di San Francisco, akan membedah naskah Jawa kuno Sang Hyang Kamahayanikan dengan perbandingan naskah-naskah Sanskrit. Di Bandu Romo Gregorius Subanar SC, Dr. Hudaya akan mengatakan apakah inti isi naskah Sang Hyang Kamahayanikan. Apakah benar naskah itu bisa menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk ritual-ritual yang dilakukan di Borobudur. Sementara Irma Haryawang dan Dr. Endang Susgiartini, keduanya lulusan jurusan astronomi ITB, akan menjelaskan stupa-stupa Borobudur dari sisi gnomon atau penanda waktu. Bagaimana stupa-stupa Borobudur bisa dibaca sebagai jam waktu raksasa. Dan ahli fraktal Hoki Situmkir dari ITB membahas Borobudur dari sisi geometri fraktal. Akan halnya Stanley Ku dari penerbit Lamrinesia, penerbit buku-buku Buddhis Tantrayana, akan membahas tema sensitif, yaitu mengenai catra atau payung Borobudur. Selama ini, para arkeolog menolak untuk merekonstruksi kembali catra Borobudur disebabkan karena bahan-bahan reruntuhan catra tidak pernah ditemukan. Bila puncak stupa induk Borobudur dipasang catra, bagi para arkeolog itu akan menyalahi prinsip-prinsip pemugaran. Betapapun demikian, umat Buddhis memiliki pandangan tersendiri mengenai dibutuhkannya catra di Borobudur. Makna spiritualitas dan pentingnya catra bagi sebuah candi Buddhis itu yang akan disampaikan oleh Stanley Ku dalam lecture. Pada sesi lecture arkeologi akan tampil epigraf Dr. Nini Susanti dari UI dan matematikawan Profesor Dr. Iwan Pranoto dari ITB. Dr. Nini akan mengetengahkan pembacaannya atas beberapa prasasti Sriwijaya yang baru ditemukan. Sementara Profesor Iwan Pranoto akan membahas angka 0 dalam prasasti Kedukan Bukit dari sudut sejarah matematika. Akan halnya, arkeolog Hari Surato akan membahas studi terbaru gambar-gambar dan motif-motif yang tertoreh pada batu-batu megalitik di kawasan megalitik Tutari, Danau Sentani, Papua. Khusus untuk seni pertunjukan, kami menampilkan pementasan Sutanto Mendut. Sutanto yang dikenal sebagai komponis kontemporer dan presiden Lima Gunung akan menyajikan komposisi terbarunya bersama warga desa sekitar Borobudur. Juga komponis Epi Martison akan membuat komposisi berdasarkan sebuah genta raksasa yang dimiliki oleh Vihara Mendut. Sementara penari Rianto yang bermukim di Jepang akan berkolaborasi dengan seniman performance dari Makassar, Abdi Karya, akan menyuguhkan karya terakhirnya bertolak dari situs-situs seputar Solo. Anwari di Madura akan mengeksplorasi topeng gulur yang hampir punah. Dan Darlene Nitai, penari kontemporer asal Papua yang kini tengah studi di New York, akan menyuguhkan solo terbarunya. Sementara penyair Afri Salmana akan menyajikan lecture performance berjudul Kelinci, Clear Hold, dan Kultur Stelsel. Sebagai penutup, kami akan memberikan penghargaan tahunan kami Sang Hyang Kamahayanikan Award terhadap perupa Sri Hadi Sudarsono yang kini sudah berumur 90 tahun. Ada dua alasan mengapa Sri Hadi amat sangat patut menerima penghargaan. Pertama, Sri Hadi adalah perupa yang secara terus-menerus sejak tahun 70-an tak henti-hentinya melukis Borobudur. Karya-karya Borobudur Sri Hadi yang menampilkan siluet Borobudur dari kejauhan hampir semuanya terasa sublim. Seolah Sri Hadi mampu menangkap esensi misteri Borobudur. Kedua, Sri Hadi adalah salah satu nama perupa yang cukup dibahas dalam buku Clear Hold, Art Indonesia Continuities and Change. Sri Hadi
Mungkin satu-satunya perupa yang diwawancarai Claire Holt yang masih hidup sekarang. Sebuah foto bertahun 1960 menunjukkan Claire Holt tengah mewawancari Sri Hadi saat Sri Hadi berada di Universitas Cornell, Amerika, menunjukkan betapa Claire Holt menganggap Sri Hadi penting sebagai narasumber. Kritikus seni rupa Bambang Bujono akan membacakan argumentasi award mengenai Sri Hadi dan menyerahkan piala penghargaan BWCF yang patungnya dibuat oleh pematung Dolorosa Sinaga kepada Sri Hadi di kediaman Sri Hadi di Bandung. Saudara-saudara, kami berharap perayaan 10 tahun BWCF yang digelar secara online ini akan banyak memberi manfaat bagi para peminat studi-studi kebudayaan, seni, dan arkeologi Indonesia. Selamat menikmati BWCF 2021 dari rumah masing-masing. Ars Longa Vita Brevis. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada panitia Borobudur Writer and Cultural Festival, Mbak Eci, Mas Seno, Romo Muji, ya, dan lain-lainnya yang sudah bekerja keras agar acara ini bisa berlangsung di masa pandemi. Tidak mudah untuk memindahkan acara yang biasa diselenggarakan secara terbuka dan dengan berbagai macam keramaian-keramaian dan kemeriahan-kemeriahan ke dengan sistem daring. Tapi panitia ini mampu melakukannya tanpa mengurangi mutu dari festival itu, karena acara-acaranya juga sangat bermakna dan baik untuk pengembangan budaya Indonesia. Selamat. Ketika Eci pertama-tama menghubungi saya untuk menanyakan apakah Eki itu bisa bekerja sama untuk penyelenggaraan festival tahun ini secara daring, itu saya sangat sebenarnya antara kaget, terharu, dan senang gitu loh, karena Eki itu kaknya itu kan Karma Wibangga. Karma Wibangga itu adalah relief yang ada di dasar Borobudur yang sampai hari ini pun masih belum bisa terbuka dengan berbagai alasan. Tapi selalu kalau orang dari tahun 97 ya 1997 termasuk Mas Seno waktu itu masih wartawan menanyakan apa sih Eki itu? Oh, Eki itu adalah eksotika Karma Wibangga Indonesia. Apakah Karma Wibangga itu? Ya saya jelaskan dengan panjang lebar gitu ya. Dan beliau juga Seno itu sangat tertarik di situ. Nah, ini berlangsung terus tuh. Ketika Eki selama perjalanan Eki sampai sekarang udah 25 tahun tuh banyak sekali yang menanyakan apa itu Karma Wibangga. Tapi sayangnya setelah dijawab ya udah habis di situ aja, berhenti di situ gitu. Kita nggak pernah bisa benar-benar ada diskusi yang cukup serius, cukup matang untuk mempelajari Karma Wibangga itu apa sebenarnya dan bagaimana itu bisa menjadi inspirasi bagi budaya ataupun seni yang ditampilkan Eki secara modern. Jadi karena kurangnya minat untuk pendalaman itu akhirnya eksotika Karma Wibangga Indonesia tuh lebih dikenal orang sebagai Eki gitu sekarang. Nggak ada jarang sekali yang tahu bahwa K-nya itu adalah Karma Wibangga. Salah satu dari yang sedikit orang yang tahu itu adalah Mas Seno. Makanya mungkin dia juga pernah mengajak saya sebelum pandemi untuk gimana, apakah Eki mau berkontribusi di dalam acara ini gitu loh. Saya waktu itu juga udah menyambut baik sekali gitu loh. Udah mau datang, ternyata pandemi. Tapi akhirnya sekarang kita bisa bertemu lagi. Nah itu kalau menurut saya bukan sebuah kebetulan, tapi saya berharap kerjasama ini bisa berlangsung di masa-masa yang akan datang juga. Saya merasa Borobudur Writer and Cultural Festival ini sangat bermakna dan akan sangat berguna bagi pengembangan identitas diri bangsa justru di kalangan anak-anak muda sekarang gitu, karena menghadapi budaya-budaya globalisasi gitu yang sangat deras lalu lintasnya melanda mereka. Nah, terutama karena justru dalam tanda kutip ya,
festival ini justru meneliti hal-hal yang sangat tidak populer, yaitu naskah-naskah kuno gitu. Ini meneliti, mengembangkan, mendiskusikan dari berbagai disiplin ilmu. Ini kalau menurut saya itu sesuatu yang luar biasa gitu. Karena di dalam naskah-naskah kuno itu ada sebenarnya budaya Indonesia yang asli. Jadi kalau kita sering ngomong keluhuran budaya Indonesia, di mana sebenarnya? Ya justru naskah-naskah kuno yang menurut saya itu ditulis, dikembangkan, dan muncul dari budaya-budaya sebelum budaya kolonial. Nah, padahal sekarang kebanyakan anak-anak muda kita itu mengerti bahwa tahu budaya tradisi Indonesia adalah budaya yang sebenarnya di masa kolonial, budaya yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran penjajah ataupun administrasi kolonial. Contohnya adalah misalnya budaya diskriminasi gitu, sistem diskriminasi, ada penggolongan di antara masyarakat. Nah, kalau kita lihat di budaya-budaya atau naskah-naskah kuno, misalnya di Borobudur sendiri, Karma Wibangga, itu nggak ada itu. Kalau sekarang kita menghadapi adanya diskriminasi dengan toleransi, katakan gitu. Apakah antar agama, antar golongan. Kalau kita lihat ke naskah-naskah kuno, itu bukan toleransi lagi, tapi di situ justru ada budaya yang sifatnya inklusif. Artinya kebersamaan antara masyarakat dari berbagai golongan, dari raja sampai rakyat jelata, dari pandita, biksu, dan resi, dan lain-lain pemimpin agama dari berbagai agama saat itu bisa menjadi satu masyarakat yang bisa berdampingan dan merasa satu sama lainnya sebagai sama-sama manusia yang hidup untuk mengembangkan kehidupan dan budaya saat itu gitu. Nah, itu adanya di naskah-naskah kuno. Ini yang sangat perlu. Kalau ini bisa diterjemahkan dalam dunia atau pemikiran anak muda sekarang, kalau menurut saya Borobudur Writers dan Cultural Festival ini akan bisa menjadi event yang ditunggu-tunggu oleh baik orang Indonesia maupun masyarakat internasional. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kerja keras yang selama ini sudah dilakukan oleh panitia dan akan dilakukan lagi di masa akan datang. Mudah-mudahan Eki bisa ikut, bisa diajak terus untuk bisa bekerja sama sehingga kita bisa sama-sama membangun kebudayaan Indonesia yang jauh lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang juga membantu kegiatan ini. Dan saya rasa itu sudah sangat tepat. Kita bisa melihat Indonesia yang akan jauh lebih gemilang di dunia di masa akan datang. Terima kasih.